Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Pada hari ini Jumat tanggal 1 Juli 2022 bersama saya Ibu Francisca Nini Mariana dari Paroki Santo Stefanus Surabaya kembali mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita siapkan hati dengan hening sejenak. Kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur atas segala berkat dan anugerah yang telah Kau beri dalam hidup kami. Engkau sungguh baik Tuhan, sangat baik dan terlalu baik bagi kami. Engkau senantiasa menyertai setiap musim dalam kehidupan kami. Dalam suka duka, kecewa, bahkan sakit, Engkau selalu ada bersama kami. Tidak ada kata yang pantas kami berikan selain hati yang penuh ungkapan syukur dan terima kasih lewat pujian penyembahan kami. Kalau saat ini kami mau duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu, semua itu karena anugerah-Mu bagi kami yang masih Kau beri kesempatan hidup hari ini. Ya Allah Roh Kudus, terangi akal budi dan pikiran kami. Juga mohon bimbingan-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak dan rencana-Mu melalui sabda hari ini. Kami percaya Tuhan, sabda-Mu memberi kami kekuatan, memberi peneguhan, harapan, penghiburan dan pemulihan, bahkan kesembuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersabdalah saat ini Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini. Aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita tahu pekerjaan Matius sebelum dipanggil Tuhan menjadi muridnya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang memungut pajak dari banyak orang. Karena pemungutannya dilakukan dengan keras, maka pemungut cukai juga disebut sebagai perampas. Ia dipersalahkan banyak orang karena merampas harta milik orang lain. Biasanya mereka itu, para pemungut cukai, menjadi kaya karena kecurangannya. Pada zaman sekarang biasanya disebut dengan korupsi. Karena pada saat itu umumnya orang Yahudi memandang pemungut cukai sebagai orang yang berbudi tidak baik, orang yang berdosa. Pemungut cukai sangat dibenci dan dimusuhi oleh banyak orang. Sekalipun mereka kaya,
tetapi mereka miskin dalam pergaulan, disingkirkan dalam kehidupan di tengah kehidupan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Matius yang seorang pemungut cukai itu dipanggil mengikuti Tuhan. Dia sungguh sangat bersukacita. Ia bersukacita karena Tuhan berkenan memanggilnya. Oleh sebab itu, Matius mengundang Tuhan Yesus dalam perjamuan makan yang diadakan pada waktu itu. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita mendapati bahwa kasih setia dan kasih karunia Tuhan Yesus melimpah atas Matius. Dengan keagungan dan belas kasih-Nya, Tuhan Yesus memanggil Matius untuk mengikuti Dia. Pada ayat yang ke-9 dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ketika Tuhan Yesus melihat Matius duduk di rumah cukai, ia kemudian tergerak belas kasihannya dan mengajaknya. Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ada suatu sikap yang menarik yang ditunjukkan oleh Matius, yaitu bahwa ia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Matius tidak membuat alasan, misalnya, "Sebentar ya Tuhan, saya akan mohon izin menyelesaikan pekerjaanku dulu." Atau mungkin Matius berkata, "Maaf Tuhan, tunggu sebentar, saya akan menyimpan uangku dulu." Tetapi yang dilakukan Matius adalah ia langsung berdiri dan mengikuti Dia, mengikuti Tuhan. Kemudian karena sukacitanya yang luar biasa itu, Matius mengadakan perjamuan makan dengan Tuhan Yesus di rumahnya. Di sana Matius juga mengundang banyak teman-temannya, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Mereka semua makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kita lihat pada ayat yang ke-10. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Saudara, sungguh pada waktu itu Matius juga mengundang banyak teman-teman seprofesinya, yaitu para pemungut cukai dan para pendosa untuk makan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena luapan sukacitanya, maka Matius ingin memperkenalkan Tuhan Yesus kepada teman-temannya juga. Tujuannya adalah tidak lain supaya teman-temannya itu juga menerima kabar baik yang langsung disampaikan oleh Tuhan ya, melalui jamuan makan yang diadakan secara khusus dan istimewa. Kuasa kasih setia dan kasih karunia Tuhan Yesus sungguh terbukti. Matius si pemungut cukai itu yang dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus sudah percaya, mengikuti dan bersama dengan Tuhan. Matius dengan sukacita meninggalkan pekerjaannya kemudian mengikuti Yesus. Matius tidak bimbang, Matius tidak ragu. Ia menatap masa depan bersama Yesus dengan penuh pengharapan akan keselamatan. Matius tidak lagi memikirkan uang hasil pungutan cukai yang pernah dilakukannya selama ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, dengan iman yang teguh dan tidak tergoyahkan, Matius menjamu Tuhan Yesus di rumahnya. Ia sungguh merasakan sukacita yang luar biasa, damai sejahtera, dan nikmatnya mengikuti Tuhan yang sudah memanggil menjadi muridnya. Nah, sudah tentu kebersamaan Tuhan Yesus dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu sudah dikehendaki dan ditetapkan oleh Tuhan sejak semula. Karenanya Tuhan Yesus berkenan bersama dengan mereka dalam perjamuan makan dengan para pemungut cukai itu. Nah, pada kesempatan itu Tuhan Yesus juga mengabarkan Injilnya kepada mereka. Banyak di antara mereka yang mendengarkan ajarannya, sehingga lebih banyak orang berdosa yang bertobat dan mengikuti Dia. Namun saudara, orang-orang Farisi gelisah melihat jamuan makan antara Tuhan Yesus dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu.
Mereka tidak suka, mereka gelisah. Kita lihat pada ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Saudara, lagi-lagi hal yang demikian indah itu tidak selalu disukai oleh semua orang. Buktinya orang-orang Farisi yang melihat Tuhan Yesus duduk dan makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Sungguh, mereka orang Farisi itu tidak senang terhadap jamuan makan bersama antara Tuhan Yesus dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka tidak menginginkan Tuhan Yesus melakukan penginjilan kepada mereka, kepada orang berdosa dan Farisi pada saat itu. Mereka tidak senang kalau banyak orang bertobat dan mengikuti Dia. Nah, saudara, meskipun demikian, jamuan makan yang diadakan oleh Matius itu terus berlangsung. Ketika Tuhan Yesus mendengar pertanyaan mereka, kemudian Tuhan Yesus berfirman, kita lihat di ayat yang ke-12. Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, sungguh Tuhan Yesus mendengar segala sesuatu yang dikatakan oleh orang-orang Farisi itu. Karena Ia pun berkata bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Ya, memang benar, yang memerlukan dokter adalah orang yang sakit. Ya, orang yang sakit sangat memerlukan pertolongan dokter, bukan orang yang sehat. Demikian juga halnya dengan Matius. Tubuh Matius memang tidak sakit, tetapi pada masa lalu perasaannya, hati, pikiran, jiwa, dan perbuatan Matius itu sungguh-sungguh sakit karena dirongrong oleh uang, dosa, dan kejahatan yang diperbuatnya. Uang yang dikumpulkannya serta dosa dan kejahatan yang dilakukan dari hari ke hari sudah menyiksa perasaan, hati, pikiran, dan jiwanya selama ini. Dan pada saat yang tepat, Dokter Maha Agung itu datang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hati dan jiwanya. Ketika Tuhan Yesus berkata, datang dan mengajaknya, "Ikutlah aku," maka dengan serta-merta ia langsung berdiri dan mengikut Tuhan. Bersamanya ia menggantungkan harapan keselamatan, jiwa hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita lihat di ayat yang ke-13. Tuhan Yesus menegaskan kepada orang-orang Farisi, "Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Penegasan yang bernuansa perintah tersebut dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang tinggi hati, orang Farisi yang angkuh dan sombong, baik kepada sesamanya maupun kepada Allah. Bahkan mereka terkesan membutakan mata, hati, dan menutup telinga mereka terhadap kebenaran firman Tuhan. Bahkan mereka menolak kabar baik. Mereka menolak bahwa Yesus Kristus Anak Allah adalah Mesias dan Juru Selamat manusia, Tuhan kita. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memberi perintah kepada orang-orang Farisi supaya mundur dan pergi dari hadapannya. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Tinggallah di tempat ini, berangkatlah sekarang untuk mendalami firman Allah. Pergi dan kemudian merenungkan firman Tuhan ini, jangan keras hati, jangan tinggi hati, ataupun jangan sombong, jangan angkuh. Nah, saudara, sekali lagi, mari kita ingat dan kita perhatikan perintah Tuhan Yesus kepada orang Farisi. Secara tersirat Tuhan Yesus menyuruh mereka, orang Farisi itu, meninggalkan jamuan makannya dengan para pemungut cukai dan orang berdosa yang dikasihinya. Lalu Tuhan memerintahkan untuk mempelajari dan merenungkan apa makna yang tersirat dalam firman-Nya. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa.
Nah, di sini dengan sangat tegas, jelas dan lugas Tuhan Yesus menyatakan kepada orang-orang Farisi bahwa yang dikehendakinya adalah belas kasihan, bukan persembahan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang ke dunia. Dengan belas kasihannya, Yesus rela turun dari kediamannya yang damai sejahtera dan penuh sukacita di surga. Yesus merendahkan dirinya turun ke dunia, mengambil rupa menjadi manusia, menderita, disalib, dikubur dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Saudara, semua itu dilakukan Tuhan Yesus sesuai dengan rencana dan kehendak-Nya yang sudah ditetapkan sejak semula, yaitu untuk menebus dan menyelamatkan orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus yang menciptakan dan memiliki jagat raya dan segala isinya ini tidak menghendaki persembahan emas, perak, intan, dan permata yang fana dari kita, karena sejatinya semua itu adalah juga milik Tuhan. Yang Dia kehendaki, yang Tuhan kehendaki adalah persembahan hati yang tulus dan setia untuk mengucapkan syukur, menyembah, memuji, memuliakan, dan melayani Dia. Saudara, Tuhan Yesus rindu mengajak semua orang yang tersesat dalam dosa dan kejahatan kembali bersamanya. Tuhan Yesus rindu menebus dan menyelamatkan manusia dari belenggu hukuman dosa dan kebinasaan kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, berbahagialah kita yang menerima panggilan kudus untuk melayani Dia, karena Dia sudah berkenan untuk menebus dan menyelamatkan orang-orang berdosa dari hukuman dosa. Berbahagialah kita yang tidak keras hati, tidak tinggi hati, tidak angkuh dan tidak sombong terhadap panggilan Tuhan, karena Tuhan sudah merendahkan dirinya turun ke dunia menjadi manusia, menderita, disalib, dikubur, dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga untuk menebus dan menyelamatkan semua orang berdosa yang percaya kepadanya. Dan yang terakhir, berbahagialah kita yang mengucapkan syukur, menyembah, memuji, memuliakan, dan melayani firman-Nya, karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang damai sejahtera dan penuh sukacita di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu hari ini. Terima kasih atas teladan Matius yang boleh kami terima hari ini, yaitu bertobat dan berani meninggalkan kemapanan dan kenyamanan hidup yang penuh dosa dan menjadi manusia baru. Allah Roh Kudus, tolong kami untuk dapat membuka diri dan hati untuk panggilan-Mu. Biarlah rahmat Allah terus berkarya dalam hidup kami dan kami dibentuk seturut dengan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua doa dan permohonan ini kami naikkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.